Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Semoga hari ini kita dimudahkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusannya semoga dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan sedikit mereview kandang ayam kami, yaitu kandang ayam petelur ya teman-teman, yaitu ayam merah yang sudah saya kelola, yang sudah saya jalanin selama 4 tahun ya teman-teman. Akan tetapi sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya dulu dan alamat saya, karena saya di YouTube ini orang baru alias pemula ya teman-teman. Oke, sekarang nama saya adalah Nurkoniin, berasal dari Pretek Pecalungan, Batang, Jawa Tengah nih teman-teman. Dan di sini atau di video kali ini saya akan sedikit mereview kandang saya atau kandang kami, dan akan menceritakan atau mengulas sedikit perjalanan kami ya teman-teman sebelum peternak ayam. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit awal mula saya memiliki ayam atau memelihara ayam ya teman-teman. Jujur saja awalnya saya terinspirasi oleh kawan saya yang telah lama mengelola ayam, dan disitu saya mulai tertarik ya teman-teman. Akan tetapi di awal mula saya mempunyai ayam, perjalanan saya adalah baru-baru saya menikah sekitar 15 tahun lalu. Saya itu sebagai pekerja bangunan ya teman-teman, dan disitulah saya berpikir kalau selalu bekerja seperti ini, bekerja di rumahan seperti ini, saya pikir tidak ada peningkatan dalam ekonomi ya teman-teman. Maka dari itu kami berdua sama istri saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri ya teman-teman. Setelah itu kami berdua pergi ke luar negeri, yaitu negeri jiran, negeri Malaysia teman-teman. Di sana selama 6 tahun, dan niat kami berdua adalah untuk mencari modal supaya bagaimana kita ini hidup dengan keluarga di rumah atau di kampung halaman, dan mencari rezeki di kampung halaman tanpa merantau-merantau terus ya teman-teman. Dikarenakan saya ini terlahir dari orang yang pas-pasan teman-teman, maka saya selalu merantau dulu sebelum menikah dan setelah menikah tidak lama ya teman-teman. Dan setelah 6 tahun saya kembali, dan disitulah saya mulai atau kami berdua mulai merintis jualan teman-teman. Dan istri saya mempunyai ide, yaitu jualan pertama yaitu sosis goreng dan nugget goreng dan lain sebagainya teman-teman. Setelah dirintis sambil saya bekerja bangunan lagi di kampung halaman teman-teman, di Indonesia ini setelah pulang dari Malaysia. Nah, setiap hari istri saya berjualan, saya bekerja di bangunan, dan laju setiap pagi saya berangkat, setiap sore saya pulang ya teman-teman. Nah, setelah jualan kecil-kecilan dirintis, mulai berkembang teman-teman, dan kami berdua mempunyai niat untuk membuka warung sembako ya teman-teman. Dan sedikit demi sedikit kami berdua ini membuka warung sembako, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik teman-teman. Dan sekarang agak lumayan ya teman-teman, sekarang sudah dilengkapi dengan aneka frozen dan sudah dilengkapi dengan mini ATM, tarik tunai dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya teman-teman, berkah doa kita berdua, berkah doa kami berdua, saya sama istri saya teman-teman. Nah, disinilah awal mula kami berdua ini mempunyai niat untuk memiliki kandang ayam ya teman-teman. Akan tetapi saya sempat berpikir, kami berdua ini sempat berpikir bagaimana sekelas kami berdua ini orang yang orang yang terlahir dari orang yang pas-pasan teman-teman, mempunyai ayam atau bisa beternak ayam ya teman-teman. Akan tetapi setelah saya sharing-sharing dengan kawan-kawan, setelah saya mencari solusi, akhirnya menemukan solusi teman-teman. Akhirnya kami berdua, walaupun modalnya sedikit teman-teman, kami berdua mulai mempunyai ayam atau membangun kandang ayam yang kapasitasnya yaitu 1.500 teman-teman. Nah, 1.500 tersebut saya kelola sampai 2 tahun teman-teman, sampai akhir. Nah, setelah akhir alhamdulillah saya hitung-hitung ada ada untung ya teman-teman, agak lumayan teman-teman. Akan tetapi di periode yang selanjutnya kami bimbang, karena apa? Karena kami berniat membangun rumah satu lagi, karena rumah yang satu
habis tempatnya atau penuh dengan belanja, jadi tidak layak untuk ditempatin lagi teman-teman. Jadi kami berdua memutuskan untuk membangun satu rumah lagi. Nah maka dari itu kami berdua bimbang apakah kami berdua ini bisa melanjutkan dalam peternak ayam, karena duitnya agak pontang-panting ya teman-teman, karena untuk membangun rumah. Akan tapi setelah mencari solusi ke sana ke situ, bisa mengisi ayam lagi, dan kapasitasnya yaitu populasinya masih tetap 1.500 teman-teman, tidak naik. Nah setelah 1.500 sudah 2 periode teman-teman, akhirnya kami berdua ini alhamdulillah sekarang sudah bisa mengisi lagi nantinya 2.700 teman-teman. Karena apa? Karena ditambah lagi yang tadinya 1.500 sekarang sudah tambah 1.200, jadinya 2.700 teman-teman. Walaupun 2.700 itu angka menurut saya, menurut suhu-suhu itu kecil ya teman-temannya. Kalau saya melihat kawan-kawan saya 2.700 itu populasi yang sedikit, akan tetapi menurut kami, karena kami ini kelasnya seperti itu ya teman-teman, segitu ya teman-teman, kalau menurut saya agak gede ya teman-teman. Akan tetapi saya, dan maka dari itu saya sangat bersyukur sekali sekarang alhamdulillah saya sudah, atau kami berdua ini sudah mempunyai kapasitas kandang yang jumlahnya 2.700, dan yang 1.500 itu sudah direnovasi, dan sambungan lagi yang 1.200 itu sudah jadi dan sekarang sudah siap diisi ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sekitar 1 minggu lagi ayam kami datang dan naik kandang. Karena apa? Karena sekarang saya mencoba untuk membeli DOC atau ayam yang dari kecil peyik, dari cangkang telur ya teman-teman. Karena sebelumnya saya selalu membeli polet, dan polet tersebut adalah yang selalu naik kandang di kandang kami, yaitu umur 12 minggu. Akan tetapi kali ini saya membeli DOC ya teman-teman. Karena apa? Karena setelah saya sering-sering dengan kawan-kawan, setelah saya sering-sering dengan teman-teman peternak, katanya lebih untung lagi kalau beli DOC. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang kalau saya hitung-hitung 2.700 ayam yang saya beli pulat umur 12 minggu sama saya beli DOC sampai sekarang 12 minggu yang akan naik kandang ini, selisihnya sekitar 60 jutaan teman-teman. Nah itu kan angka yang agak lumayan ya teman-teman ya, daripada membeli pulet. Akan tetapi kalau membeli pulet itu mengasih pakannya cuma 3 bulan, tapi kalau beli DOC dari kecil ngasih pakannya sampai 6 bulan alias setengah tahun ya teman-teman. Tapi walaupun sampai setengah tahun selisihnya agak besar, maka dari itu saya tidak apa-apa, saya terpaksa beli DOC dan saya menyewa kandang DOC. Karena kandang DOC itu apa namanya, khusus ya ayam DOC itu kandangnya khusus untuk ayam pembesaran. Jadi saya tidak punya kandang itu, terpaksa saya nyewa ke teman-teman, teman saya dan menyewa tenaga dia untuk merawat ayam tersebut ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah 1 minggu lagi umurnya sudah 3 bulan atau sekitar 12 minggu, dan 1 minggu lagi akan naik kandang ya teman-teman. Oke, cukup di sini dulu ya teman-teman, dan mari kita lihat kandang kami ya teman-teman. Nah ini teman-teman penampakan kandang kami. Ini luasnya 7 meter nih teman-teman, dan panjangnya sekitar 40 meter. Ini kandang yang lama yang isi 1.500 yang telah direnovasi. Ini semua sebelum direnovasi banyak yang ambrol, banyak yang rapuh ini teman-teman. Nah ini setelah direnovasi semua sudah kokoh, karena alas baterainya banyak yang keropos teman-teman, karena menggunakan alas baterai pakai besi, tapi 2 periode sudah ambrol teman-teman. Nah sedangkan ini kandang yang baru bikin ya teman-teman, ini yang 1.200 yang baru bikin. Ini semuanya menggunakan alas baterainya dan sekatnya menggunakan bambu ini teman-teman, bukan menggunakan alas baterai yang pakai besi atau kawat. Karena banyak yang bilang kalau menggunakan bambu bisa tahan lama sampai 3 periode, maka saya coba ini teman-teman. Nah ini bagian atas
Ini yang baru bagian atas semuanya menggunakan kayu sengon nih teman-teman. Saya tidak menggunakan kayu yang keras karena susah untuk pengerjaannya, dan saya hanya menggunakan kayu sengon aja ini teman-teman. Dan atapnya saya pakai asbes aja, karena yang kalau pakai galvalum ini biayanya gede, tinggi ya teman-teman, maka saya menggunakan asbes aja ini. Kalau ini kamar tempat istirahat dan tempat tidur. Akan tetapi tidak pernah dipakai, maka saya pergunakan untuk menaruh alat-alat ya teman-teman ini. Dan ini penampungan air. Ini penampungan air utama, dan ini penampungan air obat nih teman-teman. Kalau mau ngobat pakai air minum. Nah, saya sarankan kalau teman-teman semua membuat kandang, saya sarankan membuat tampungan air yang untuk minum obat ya teman-teman. Karena kalau tidak membuat tangki khusus untuk minum obat, maka kalau mau mengobat lewat minum, maka harus pakai ember, jadi susah dan lama nih teman-teman. Karena pengalaman saya yang terjadi di teman-teman saya sangat mengeluh pekerjaannya, maka saya bikin seperti ini. Jadi kalau mau minum tinggal taruh aja dalam blong, lalu yang dari tangki utama dimatikan, diisi dengan tangki air obat ini nih teman-teman. Jadi lebih efisien. Nah, kalau di sini ini tempat gudang pakan nih teman-teman. Tempat gudang pakan sumur dan tempat penyelipan jagung di sini. Ini seluas 7 kali 4 meter, dan rencananya saya akan perluas lagi nih teman-teman. Tak tahu nanti seperti apa cara saya meluaskan nih. Karena sudah dipagar dengan tembok. Nah, ini bagian gerbang depan yang baru saya renovasi ini teman-teman, karena sebelumnya ini ambruk dan banyak yang pengsok, makanya saya renovasi ini, baru selesai renovasi ini teman-teman. Nah, ini kalau samping saya memilih menggunakan pagar hidup ya teman-teman. Saya menggunakan pohon singkong, karena pohon singkong tidak bisa rapuh karena dia hidup, walaupun bertahun-tahun ini tidak rapuh ini teman-teman. Asal pengepitnya yang kuat, ini bisa tahan lama sampai 5 tahunan. Karena hemat biaya, kalau pakai seng atau asbes ini memakan biaya banyak, maka saya menggunakan pohon singkong aja. Nah, kalau ini bagian samping, dan sampingnya semua ini baru saya gali ini tempat paritnya, karena biar airnya tidak masuk ke kotoran ayam ya teman-teman. Ini semua mengelilingi kandang, semua saya gali, ini baru saya gali, dan airnya sudah lancar semua. Nah, ini penampakan dari depan nih teman-teman. Ini sudah terpagar semua. Ini dari samping juga, samping sebelah timur. Oke, saya kira cukup di sini dulu ya teman-teman. Saya mohon maaf atas semua jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah menurut teman-teman semua. Dan kalau ada video-video yang kurang jelas dan blur nih teman-teman, karena saya pemula jadi masih sangat minim ya teman-teman. Oke, cukup di sini dulu ya teman-teman. Bisa berjumpa lagi di video-video yang lain. Wassalamualaikum.